Hai youth people, kamu beruntung untuk berada di sini. Karena malam ini akan menakjubkan. Persiapkan dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Siapkan hatimu, rendahkan dirimu, sucikan pikiranmu, dan bersiaplah untuk menerima kasih, cinta, dan damai dari Bapa dan saudara sekitar. Are you ready, youth generation, to worship God? Be you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Apa kabarnya? Pasti dahsyat tentunya kan? Dahsyat dan luar biasa. Abang mau tambah? Orang-orang yang bersuka cita malam hari ini boleh lambaikan tangannya. Orang-orang yang bersuka cita. Wow, dahsyat. Mazmur 122 ayat 1 berkata, aku bersuka cita kata Daud ketika orang mengatakan, mari kita ke rumah Tuhan. Abang percaya pada malam hari ini bahwa kita semua orang-orang yang bersuka cita. Amin. Amin. Orang-orang yang bersuka cita harus mengekspresikan sukacitanya. Abang punya satu jargon yang akan kita ekspresikan untuk sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya. Halo, sebelah kiri. Halo. Ketika saya katakan, kamu bersuka cita, kalian jawab yes. Bisa? Kamu bersuka cita? Yes. Oke, untuk sebelah kanan. Ketika saya katakan kamu bersuka cita, kalian jawab amin. Bisa? Kamu bersuka cita? Amin. Oke. Yang ketiga, ketika abang katakan kalian bersuka cita, kalian sama-sama menjawab yes, amin. Bisa? Oke, kita akan coba yang sebelah kiri. Siap ya sebelah kiri? Kamu bersuka cita? Sebelah kanan, kamu bersuka cita? Semuanya, kalian bersuka cita? Luar biasa, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pada malam hari ini. Kami boleh merasakan Kau hadir dalam hidup kami. Oleh karena itu kami bersuka cita. Sebab kasih-Mu, cinta-Mu sudah turun ke hati kami. Dan kami boleh merasakan sesuatu yang baru lahir dalam kehidupan kami. Kami mau menerima lebih banyak lagi cinta-Mu Tuhan. Dan kami pada malam hari ini siap untuk menerima cinta yang lebih besar dari Tuhan. Yang sudah menerima cinta besar dari Tuhan, katakan amin, amin, amin. They told me I don't come
sukacita Tuhan, karena Engkau telah lahir ke dunia Yesus. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Oh, praise. Lebih sungguh katakan, oh, praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Forevermore, for endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kedua kita ke atas. Hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh praise. Oh, praise the name of the Lord. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan kami memuji Engkau, kami mau bernyanyi bagi Engkau Yesus. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh angkat kedua tanganmu katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Beri kemuliaan paling mulia buat Yesus. Haleluya Yesus. Hide not fear, the angels sing. I hear was born today. Amen. We live forevermore because of Christmas Day. Haleluya. Kami mau bersorak dan melompat bagi nama Engkau Yesus. Jemaat bertemu sekejap bertepuk tangan bagi Tuhan kamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Woo. Haleluya. Mari katakan, the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful Lord, the nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. High the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey, haleluya. Kami mau bersenang bagi nama Tuhan Yesus. Woo. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful Lord,
untuk menebus setiap kami Tuhan. Oh, joy to the world. Yes, katakan joy, joy to the world. Hallelujah, sing it out. Joy to the world. Woo. The Lord is come. Let us receive a gift. Yeah. Let every heart prepare Him through. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven to see. Mari saya melihat semua Bapak Ibu Saudara, kita tepuk tangan bagi Yesus. Katakan joy to the world, the same let their soul implore. While hills and floods, rock fields and land. Repeat, that song you joy. Repeat the sound you joy. Saya mau lihat semangat Bapak Ibu sebelah kiri yang saya mau katakan haleluya. Haleluya. Sebelah kanan saya yang semua katakan haleluya. Haleluya. Woo. Semua mari melompat bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari semua Tuhan katakan joy to the world. Say. Lagi joy to the world. Lagi katakan joy to the world. Joy to the world. He rules the world. He rules the world with truth and rest, and makes the nations bring. And glory is all His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of wonders of His love. Hallelujah, Yesus, joy to the world. Thank you Tuhan, berikan kemuliaan paling meriah buat Yesus. Haleluya. Saudara masih siap untuk melompat bagi nama Tuhan, amin. Amin. Saudara percaya hanya Yesus adalah yang mulia, amin. Mari kita melompat bagi nama Tuhan. Kami mau bersuka cita bagi nama Engkau Yesus. Sebab malam ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami mau bersenang-senang memuji muliakan nama-Mu. Woo! Hey, hey, hey. Katakan terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin. Hidupku Tuhan, hidupku bersama sejak Kau ada, dan kini Engkau lakukan segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup lagi. Mari sama melihat jemaat-jemaat Tuhan, angkat tangan ke atas, katakan terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Oh Yesus, sungguh tiada tandingan. Oh, say
jemaat Tuhan, katakan keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, terpancar dari indah dunia. Segala yang ada Engkau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tara. Yesus namanya. Saudara, saya mulai malam ini semangat teman-teman dari depan sampai belakang. Sorakan haleluya. Katakan yes. Woo! Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Sama katakan haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan. To God be the glory. For the things He's done, to God be the glory. For the things He's done, to God be the glory. For the things He's done, to God be the glory. For the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, terpancar dari indah dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Engkau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Bersama dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kami umat-Mu Tuhan. Datang untuk merasakan hadirat Tuhan. Mengundang Roh Kudus hadir di sini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu
mengubah hidupku. Sama kita ulang lagi dari awal. Datang Roh Kudus, aku rindu. Amin. Amin. Dengan minyak yang baru, urapiku lagi. Mengalir dulu. Pada malam hari ini. Penuhkan kami. Penuhkan kami Tuhan. Satu yang terindah. Bersekutu tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Sekali lagi sama-sama teman Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sembah Tuhan, Yesus hadir Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, kuasa-Mu yang terbaik. Kami undang Roh Kudus datang pada malam hari ini bersama kami. Satu yang kurindu, katakan bersekutu denganmu. Bawa kami Tuhan, bawa kami. Amin. Lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Amin. Bersekutu Tuhan, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Satu yang amin. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang berindu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, kami berterima kasih Yesus.
karena Engkau telah hadir dalam pujian dan penyembahan kami pada saat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kelahiran-Mu kami boleh menebarkan cinta kasih kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Apa kabarnya semua? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Welcome to Youth Gama 45 Pontianak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, sebelum kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya mau ajak semua jemaat Tuhan untuk kita sepaham, kita setuju, amin. Kalau misalnya saya katakan Youth Gama 45, teman-teman semua, Bapak Ibu semua jawab, love, 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 haleluya. Setuju? Setuju? Setuju, setuju, lambaikan tanganmu, haleluya. Lambaikan tangan dong. Oke, Di atas, setuju boleh ya. lambaikan tangan. Sip. Youth Gama 45. Love, haleluya. Kurang semangat, Ben. Sekali lagi, Ben. Oke, Sekali lagi, sekali Ben. lagi Kaleb. Youth Gama 45. 45. Love, love, love. Haleluya. Berikan tepuk tangan Beri buat tepuk Tuhan tangan bagi Tuhan. Yesus. Nah, Haleluya. Wah, senang sekali malam hari ini Kaleb. Kita sudah kedatangan teman-teman dari gereja ini pribadi dan juga teman-teman dari luar gereja. Betul. Khusus untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Yes. Yes. Oke. Bersyukur ya kita dapat dipertemukan meskipun di kondisi seperti ini. Tapi teman-teman tidak tetap rindu untuk melayani Tuhan. Amin. Tetap rindu untuk Amin. memuji muliakan nama Tuhan. Nah, oke Pe. For information guys, ini FYI, kami pelayan-pelayan yang di sini itu sudah mematuhi protokol kesehatan. Juga teman-teman tadi sudah scan barcode ya masuk sini ya. Yang udah vaksin siapa? Udah vaksin? Semua udah vaksin kan? Pasti Nah, sudah. dan kami juga pelayan-pelayan Tuhan yang tidak menggunakan masker sudah di swab. Jadi kami aman, makanya kami tidak menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, supaya kita lebih maksimal dalam melayani teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Amin. Yes. Oke, langsung saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bagi-bagi hadiah terlebih dahulu. Bagi-bagi aja, ayo. Ya, sebelumnya teman-teman semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh keluarkan gadgetnya dulu. Gadgetnya boleh, teman-teman, gadgetnya, ayo. teman-teman Keluarkan semua gadget, yang punya handphone, gadget. handphone. Teman-teman yang punya Instagram, saya yakin dan percaya semuanya punya ya. Mungkin Boleh ada keluarkan selebgram di sini, gadgetnya. selebgram. Kita follow dulu Instagram GPDI Gama 45 khusus Ayo. untuk pemudanya. Handphonenya diangkat, handphone Di diangkat. depan tertera Gama.Youth45 untuk pemuda dan GPDI Gama 45 untuk yang umum. Ya. Buat teman-teman yang mau mendapat door prize, wajib follow dulu ya kan, Be? Sambil di follow, sambil di stalking, kita mau info juga bahwa pemuda GPDI Gama 45 itu ada acara tahunan. Jadi selain kita mengadakan kebaktian di setiap hari Minggu jam 5 sore untuk ibadah umum pemuda, kita juga ada event-event dadakan seperti holiday trip Yes. ke Singkawang. Ke Singkawang, ya. betul. Ya, kita juga pernah olahraga bareng, badminton, basket Futsal, bersama semua. semua pernah. Ya, dan juga kita juga pernah mengadakan pelayanan keluar kota ke teman-teman kita yang pada saat itu sedang mengadakan acara nikah ya. Iya. Ya, betul sekali. Nah, langsung saya Kaleb sambil teman-teman follow, kita akan bagikan 3 hadiah. Oke, saya minta 2 orang, mau itu dia sepasang, mau dia saudara, maju ke depan. Ayo Be, cari Be. Ayo sampai mau maju kita akan Saya dapat yakin hadiah. malam hari ini yang 2 hadir, pasang, mau Ya. dia couple yang atau dia berpacaran saudara, boleh silakan yang maju ke adik depan. kakak boleh, yang lagi deket Ayo. boleh, yang mau cari jodoh juga boleh. Ayo jangan sampai Pasang. saya tarik. Abang boleh maju Bang? Mau Ya, maju, oke silakan. dapat 1. Pasangannya mana nih pasangannya? Pasangannya mana nih? Pasangannya mana? Mana pasangannya? Kak Florida. Ayo boleh yang berdua. Tepuk tangan dulu Oke, dong tepuk buat tangan teman-teman dong. di depan. Oke. Oke. Sini Bang, ke tengah Bang. Tengah dong, Kita ke tengah tengah dong, Bang. tengah Ke dong. tengah sini Bang. Tengah. Halo. Sini Bang, ke tengah sini Bang. Oke. Kita mungkin perkenalan dulu ya. Siapa namanya Bang dan asal dari gereja mana? Terence asal dari GMS. Ya, dari GMS. GMS. Halo teman-teman GMS. Halo ada yang teman-teman hadir dari malam GMS hari ada? ini? Oke, beri tepuk Oke, tepuk nggak apa-apa, tangan. tepuk Oke. tangan buat teman kita. Silakan Bang perkenalan dirinya dari gereja mana? Saya dari GPDI Gama 45. Wah, tepuk tangan dulu dong. Nah, langsung saja Kaleb. Oke, nah Bang, jadi kita di sini punya pertanyaan.
tema kita kan tahun ini tentang love. Nah, menurut abang dan abang, apa makna dari arti atau kata love? Terserah, bebas. Silakan. Mungkin teman-teman ingin tahu, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Makna kata love. Ya. Simple sih love ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirim anak yang tunggal supaya yang percaya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Itu sih, kalau- Wes, tepuk tangan dulu dong. Sangat dalam ya makna love-nya ya. Oke, menurut abang mau menurut Ya, ya, langsung menurut aja. abang singkat aja Bang, singkat Ya. padat dan jelas Bang. Silakan. Kata love itu artinya kasih. Kasih karunia Tuhan yang udah mati untuk kita, yang udah datang ke dunia ini buat nebus dosa kita semua. Oke, tepuk tangan lagi dong. Oke, silakan Pe, diberikan Oke. lagi ya. Oke. Oke, sip. Tunggu sebentar. Oke, udah Pe, kita selesai dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, terima Oke, kasih boleh, nggak apa-apa, ya. Bang. Silakan Silakan kembali. duduk. Oke, Sip, beri tepuk tangan dulu yang sekali paling lagi meriah. dong. Nah, tentunya dengan tema Natal Love pada malam hari ini, teman-teman dan kita semua hadir tidak hanya datang untuk cari jodoh ya. Yes, Tapi betul. masa 2021 masih jomblo sih? Jomblo, Iya, Jonas, enggak masih ada yang kan? Jonas nih. Tentunya kita nggak hanya datang untuk cari jodoh, ya kalau boleh dikit-dikit lah ya, tapi fokus utamanya Tuhan, amin. Nah, Kita hadir tidak hanya untuk masalah hubungan kita pribadi, betul? Apalagi dengan pacar, dengan Yes, istri, dengan benar. suami. Ya. Tapi kita mau tahu apa sih maksud Tuhan tentang love Yes. buat jemaat Tuhan di tempat Betul. ini. Dan Nah. pastinya kita penasaran nih. siapa yang khotbah malam hari ini ya? Ada yang tahu nggak teman-teman siapa yang khotbah malam hari ini? Ada yang tahu? Langsung saja ya Pe, kita sambut Mr. Gabriel. Gila, gila, halo Mister. Silakan lo, waktu dulu kami bersilakan. Haleluya. 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 Sekali lagi kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ini benar-benar ibadah anak muda ini. Yang tua pun merasa muda ya. Haleluya. Ya. Izin saya buka masker ya. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih boleh ada di tempat ini dalam rangka merayakan Natal. Tapi biarlah Natal hari ini bukan hanya sekedar celebrate, bukan hanya sekedar perayaan saja. Tetapi sesungguhnya Natal itu sebenarnya bagaimana Yesus hadir setiap saat, setiap waktu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bukan hanya setahun sekali mengenai jadwal kalender, tetapi biarlah Natal itu sesungguhnya setiap hari dan setiap saat hadir di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini berterima kasih kepada Tuhan Yesus lewat pengembalaan di tempat ini dan juga ketua pemuda, ketua panitia bisa melayani seluruh pemuda remaja Natal Pemuda Remaja Gajah Mada GPDI 45 yang mengambil tema love. Bagus sekali ya buat anak muda ini. Kasih. Tadi sudah disampaikan apa itu love, apa itu kasih. Saya rasa tema di sini singkat saja. Love, apa sih sebenarnya kasih? Apa sih sebenarnya cinta itu? Apakah sama cinta manusia? Lalu bagaimana cinta Allah kepada manusia? Lalu cinta manusia kepada manusia yang lain? Apakah sama? Karena kasih itu kan ada beberapa, ada eros, ada storge, ada philia, ada agape. Banyak macam kasih. Tapi hari ini mari kita belajar, mari lewat perenungan Yohanes 3 ayat 16, seperti apa sih kasih itu? Konsepnya seperti apa, definisinya seperti apa, sasarannya siapa.
bukti kasihnya itu seperti apa, lalu tujuan kasih itu untuk apa, hari ini kita belajar. Nah, konsep kasih itu ada dua, konsep dan tindakan. Jadi konsep dan tindakan ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang mengasihi hanya tindakan saja, tanpa konsep, biasanya orang itu memberi, orang itu melakukan sebuah kebaikan, tetapi di balik itu ada sebuah yang diminta. Bisa saja memanfaatkan orang lain, bisa saja apa yang dia mau supaya orang lain kerjakan. Jadi sebenarnya tindakan kebaikan tanpa sebuah konsep yang benar, itu bisa jadi kejahatan tersembunyi, kejahatan terselubung. Karena kita mengharapkan orang lain untuk melakukan apa yang kita mau. Sebaliknya, kalau kita ngerti konsep kasih, tetapi tindakan kasihnya tidak nyata, nah itu kan seperti mimpi saja di siang bolong. Mau mengasihi orang, tetapi tidak ada tindakan kasih. Nah, hari ini kita belajar, apa sih sesungguhnya kasih itu? Kasih itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Kalau Bapak Ibu, pemuda remaja, adik-adikku dikasih waktu 1 hari, besok hari terakhir kita, apa yang saudara lakukan? Contoh ya, kalau hari ini adalah hari terakhir kita, lalu apa yang besok hari ini yang kita mau lakukan? Ada orang mungkin memaksimalkan pekerjaannya, menuntaskan pekerjaan, karena besok dia sudah gak ada lagi. Atau ada seorang mencari harta kekayaannya lalu menyimpan, memoles-molesnya, karena besok sudah tidak ada lagi. Atau ada seseorang mungkin pergi melakukan hobi. Apa hobi nyanyi, hobi main futsal, hobi apa. Saya rasa tidak seperti itu. Satu yang dia butuhkan ketika dia mengalami hari-hari yang terakhir adalah, saya mau cari orang-orang yang begitu mengasihi saya. Begitu? Oh, saya telepon abang, saya telepon istri, telepon suami, telepon anak, telepon sahabat karib. Kenapa? Karena setiap orang memiliki sebuah kebutuhan untuk dikasihi. Nah, saya rasa ini sudah jelas. Kebutuhan kasih itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semua orang tidak mau ditolak, semua orang mau diterima, semua orang mau dihargai. Tetapi bagaimana konsep Yohanes 3 ayat 16 tentang kasih? Mari kita baca Alkitab di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh baca. Tidak ada stand, jadi saya bawa Alkitab dari handphone. Tidak apa-apa ya. Teman-teman yang punya Alkitab buka di dalam Yohanes 3:16, yang sudah dapat katakan amin. Atau sudah hafal. Apa luar kepala ini dari sekolah minggu sudah hatam. Ada ya? Kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang populer. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini adalah the greatest verse in the Bible. Ayat yang paling terkenal. Martin Luther katakan the miniature of gospel. Injil mini. Intisari dari Injil itu Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang membuat setan gemetar. Ayat ini. Ayat yang membuat neraka gemetar, ayat ini. Ayat yang akan membawa manusia sampai kepada kehidupan kekal, ayat ini. Ayat yang banyak diperdebatkan, ayat ini.
Ayat yang mempunyai janji kepastian hidup kekal. Ayat ini. Jadi ayat ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Matius, Markus, Lukas menulis kelahiran Yesus, di mana dia lahir, dari mana dia lahir, itu ya. Tetapi Yohanes, dia memulai pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Dia tidak memulai dari silsilah, dia tidak memulai dari lokasi dari mana Yesus. Tetapi dia memulai, Allah itu datang dari surga. Tujuan dia ke bumi ini memberikan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Katakan amin. Nah ayat ini tujuannya seperti itu. Untuk apa? Untuk manusia hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Kita berdoa ya. Puji Tuhan, ayatnya cuma satu saja. Berarti khotbahnya enggak lama ini. Ada bagusnya juga. Kalau satu perikop kan lama ya. Saya yakin ayat ini sudah terkenal dan sudah meletok di ingatan Bapak Ibu Saudara dan pemuda remaja. Tetapi mari kita belajar apa itu kasih. Lalu bagaimana kasih bisa diaplikasikan lewat tindakan, bukan hanya sekedar konsep, tetapi merupakan konsep dan bagaimana wujud nyata konkret untuk kita bisa melakukan. Vision without action is die dream. Punya konsep, punya visi, tidak dilakukan, hanya seperti mimpi di siang bolong. Action without vision, aksi tidak punya target, visi dan konsep. It's nightmare. Hanya sebuah lamunan biasa saja. Tetapi dua hal ini harus bisa dipadukan. Bagaimana kita memahami konsep kasih, lalu bagaimana objek kasih itu kepada siapa, lalu sasaran kasih itu seperti apa, ukurannya seperti apa, kekuatannya seperti apa, itu yang kita belajar hari ini. Yang pertama kita belajar. Karena begitu besar kasih Allah. Ukuran kasih Allah itu besar. Seberapa besar? Besar sekali. Kalau saya boleh katakan kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu sejati. Amin. Kasih Allah itu lebih besar dari kebaikan apapun yang saudara kerjakan. Dari pelanggaran apapun yang saudara kerjakan. Kasih Allah itu lebih besar dari semua. Kasih Allah itu kasih yang sempurna. Kasih manusia itu reaktif. Kasih Allah itu inisiatif. Reaktif itu maksudnya gini. Kalau ada orang mengasihi saya, pasti saya berbuat baik dulu sama dia. Kalau saya berbuat baik sama orang, orang itu pasti baik. Kalau saya diperlakukan orang itu terhormat, berharga, reaktif saya pasti mengasihi dia balik. Begitu ya. Tetapi kasih Allah itu inisiatif. Tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintah, bergerak. Kasih Allah itu datang dari Allah. Kasih yang kita pelajari ini, itu datang dari Allah. Inisiatif dari Allah. Kenapa dikatakan besar? Karena datang dari Allah yang besar, konsep kasih itu. Ukuran kasih tidak terbatas, tanpa batas. Bukan murahan ya. Saudara lalu saudara menerima keselamatan gratis lalu saudara katakan murahan. No. Kasih Allah itu tanpa syarat betul. Tapi bukan tanpa harga. Kasih Allah itu bersyarat. Cuman saudara terimanya gratis. Itu kan? Saudara terima keselamatan gratis ya. Ada perbuatan baik saudara menyelamatkan saudara? Tidak ada. Anugerah kasih Allah. Itu yang membuat saudara selamat. Makanya keselamatan itu gratis bagi saudara dan saya. Tetapi harga yang mahal itu dibayar oleh Yesus Kristus. Mahal, tidak ada yang bisa berharga, menghargai keselamatan itu. Kasih Allah itu. Cuman karena kita menerimanya gratis, kadang-kadang kita tidak menghargai kasih Allah itu. Saudara ingat, kasih Allah itu sampai kepada saudara gratis. Karena sudah dibayar dengan harga mahal. Yesus hadir di bumi ini, dia mati lalu dia bangkit. Lalu konsep kasih Allah itu seperti apa? Karena begitu besar kasih. Stop.
Kata kasih itu pakai bahasa agape. Karena kasih itu ada storge, ada eros, ada juga agape. Nah, kata kasih di sini dia memakai bahasa agapau, agape. Kasih Allah kepada manusia. Kasih pilia, kasih kita sama saudara. Kasih storge, kasih orang tua sama anak. Kasih eros, kasih laki-laki sama wanita, suami istri. Tetapi kasih di sini adalah kasih agape. Lalu apa arti agape? Nah, kita jelaskan. Kata agape itu pertama adalah to welcome, welcoming people. Dari tadi lagunya bahasa Inggris semua. Kalau enggak hafal bahasa Inggris kesian juga ya. Harus ngadep ke atas semua ya. Tapi bagus, anak muda. Kata agape dalam bahasa Yunani ditranslate ke bahasa Inggris itu to welcome, to welcoming people. Apa artinya kasih Allah itu artinya? Ternyata kasih Allah itu mengundang orang. Siapa yang diundang? Semua manusia. Welcoming people. Mengundang orang masuk. Lalu kasih Allah itu apa? Menerima orang apa adanya. Menerima orang tanpa syarat. Siapapun dia, saya terima. Kasih tanpa syarat. To welcoming people. Kasih Allah itu enggak eksklusif, tetapi inklusif. Siapa saja dia kasih. Kenapa dia besar? Dia terima apa adanya saudara. Dia mengundang saudara untuk masuk ke dalam sebuah keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Jadi kasih Allah itu to welcoming people. Dia terima orang apa adanya. Dia melakukan tanpa syarat. Begitu besar kasih. Yang kedua, kasih Allah itu adalah bukan to welcoming people saja, tapi to entertain. Menjamu. Menjamu itu seperti apa ya? Apakah seperti kalau orang datang ke rumah kita, kita jamu, kita siapkan semuanya, makanan semuanya. Itu boleh juga. Sebentar kalau saya ke rumah saudara, saudara jamu, oh senang juga. Manusia aja senang. Tetapi konsep itu datangnya dari Allah. Kalau saudara mengasihi seseorang, siapapun dia, harus digerakkan dari kasih agape. Menjamu orang tuh jangan tanggung-tanggung. Menerima orang jangan tanggung-tanggung. Dengan kata lain juga, to entertain itu memberi yang terbaik. Tuhan itu dia memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia utus anaknya hadir di bumi ini untuk sebuah keselamatan manusia yang telah berdosa. Jadi kasih Allah itu menjamu, dia memberi yang terbaik. Siapa yang ada di dekat saudara hari ini, beri dia yang terbaik. Di pekerjaan, di rumah tangga, dalam hubungan, suami istri, teman dan lain sebagainya. Ingat konsep entertain. Menjamu orang memberi yang terbaik. Kalau saudara dipercayakan sekolah, sekolah yang terbaik. Kalau saudara dipercayakan bekerja, bekerja yang terbaik. Kalau saudara membangun hubungan dengan siapapun, lakukan yang terbaik. Jamu dia, anggap dia lebih penting daripada saudara. Apa yang saudara ingin orang lain lakukan kepada saudara, lakukan itu dulu kepada orang lain. Itu kan hukum emas, firman Allah. Welcoming people to entertain. Yang ketiga, ini yang jauh lebih penting. Kasih itu rupanya seperti kita beramal kasih. To love dearly. Charity. Jadi kasih itu bukan hanya terima tanpa syarat, mengundang orang masuk, menghargai orang, menjamu orang, memberi yang terbaik. Ternyata kata kasih itu mengandung kata to love dearly. Beramal kasih. Nah, ini yang penting. Namanya beramal, beri tanpa mengharap sesuatu. Namanya beramal kasih, saya amal, saya kasih. Kasih uang, kasih harta, kasih pemikiran, kasih konsep, kasih apa aja lah. Kasih masukan, tanpa ada embel-embel mengharapkan sesuatu dari orang. Kalau
ada konsep seperti itu namanya kita berlaku tindakan baik, konsep salah, itu punya kejahatan terselubung. Nanti saya mengasihinya, kamu utang budi sama saya, lalu kamu harus mengikuti apa kata saya. Orang yang sudah dibaikin sama orang, itu serasa tidak bisa nolak diminta apapun. Gitu kan kadang. Tapi konsep kasih adalah beramal kasih, charity. To love dearly, itulah si Allah. Kita ini musuh Allah waktu manusia itu hilang kemuliaan Allah. Kita ini musuh Allah loh. Allah ciptakan kita serupa segambar dengan Allah. Imago Dei, imago Christos. Serupa dengan Kristus, imago Christos. Kita ini diciptakan serupa dengan Allah. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh, hilang kemuliaan Allah. Kita ini musuh Allah. Nabi-nabi dia turunkan, banyak nabi yang diturunkan. Tetapi karena begitu besar kasihnya, yang musuh dijadikan anak. Yang berdosa dibuat tidak berdosa. Yang kotor dijadikan putih. Dia beramal kasih. Dia cintai saudara, walaupun kadang saudara tidak mencintai dia. Jangan, saya tidak tunjukkan. Dia cinta saya, kadang-kadang saya tidak cinta dia. Dia kasihi saya, tapi kadang-kadang saya gagal mengasihi dia. To love dearly itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Sudah biasa, kan gitu lagunya ada. Saudara pernah cinta mengasihi orang, tapi cinta saudara ditolak? Saya sih pacaran cuma sekali, jadi tidak ada kata tolak berarti kan? Tetapi zaman sekarang tidak ada tuh cinta sekali ya. Nih ganti, nih ganti, nih ganti, nih ganti. Kan seperti beli HP, dicoba-coba dilihat, oh kurang nih spesifikasinya ganti. Asal jangan dipakai dulu, colok dulu gini baru dibekas, oh enggak boleh gitu ya anak Tuhan. Dilihat sih enggak apa-apa, tapi jangan disentuh. Nah kan gitu ya. Cinta itu kadang bertepuk sebelah tangan. Kasih itu biasa bertepuk sebelah tangan. Tetapi kalau kasih Tuhan, tidak ada kata bertepuk sebelah tangan. Saudara mau mengasihi dia silakan. Saudara tidak mengasihi dia pun, dia tetap mengasihi saudara. Luar biasa Allah kita, amin. Itu namanya beramal kasih. Dia cintai saudara, walaupun saudara tidak cintai dia. Dia tetap mencari saudara untuk sampai saudara hidup kekal. Inisiatif itu kasih Allah. Allah tuh tahu dosa di dalam dunia ini. Dia tidak duduk-duduk di surga saja duduk. Salah kamu manusia, salah kamu manusia. Dia tidak gitu. Begitu dia lihat manusia berdosa, dia punya inisiatif. Saya turun ke bumi, saya selamatkan manusia. Apapun harga yang saya harus bayar. Dianggap bodoh seperti salib. Saya lakukan. Hanya untuk saudara dan saya. Artinya apakah saudara berharga? Kalau sesuatu yang besar dari surga ditukarkan untuk keselamatan saudara. Saudara berharga artinya. Saudara jauh bernilai. Dikasihnya begitu besar saja bernilai. Kalau dia mau turun dengan kasih yang besar, berarti saudara dianggap juga bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Jangan ada anak muda underestimate. Jangan merasa anak muda, aduh saya kok begini ya. Kok saya kurang ganteng ya? Kok saya kurang begini ya? Kok saya kurang? Kok saya lahir di keluarga yang miskin? Kok saya dari orang desa? No. Tuhan sudah hadir bagi saudara. Kasihnya begitu besar bagi saudara. Dia mau angkat saudara untuk sebuah tujuan hidup kekal. Welcoming people to entertain, to love dearly, beramal kasih. Tuhan juga kadang cintanya bertepuk sebelah tangan kok, jujur aja. Dia akan mengasihi saudara mati-matian. Apakah saudara mengasihi dia? Jawab sendiri ya. Tetapi dia tidak pernah berhenti cintai saudara. Dia selalu mengasihi saudara dan saya. Itu definisi love. Jadi agape itu menerima orang tanpa syarat. Mengundang siapa saja. Menjamu orang dan memberikan yang terbaik. Jangan lupa kita beramal kasih. Kalau ada orang yang membenci saudara,
saudara ciumi terus dia dengan doa-doa. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, jangan balas. Gampang ngomong pembicara. Saya juga mengalami, cuman saya tidak perlu ceritakan di sini. Ada orang yang mau benci? Ada. Ada orang yang mengkhianati? Ada. Tetapi saya berusaha, Tuhan, biarkan kasih agape itu hadir. Tema nasional, cinta kasih menggerakkan persaudaraan. Cinta Philia, Philadelphia, Philia dan Adelphos. 1 Petrus 22. Itu mengasihi sesama saudara, itu penting dalam kondisi hari-hari ini. Tetapi dikatakan lagi, kamu mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, pakai kata agape. Mengasihi dengan Philia, tetapi digerakkan dari agape, kasih Allah. Itu luar biasa Tuhan kita. Kita mengasihi manusia oke, tetapi itu harus digerakkan dari kasih Kristus. Bukankah firman Allah katakan yang terutama adalah kasih Tuhan Allahmu. Lalu setara dengan hukum itu adalah kasih sesama manusia. Horizontal dan vertikal. Itu kasih Allah. Lalu sasaran kasih Allah itu apa? Untuk ayatnya masih. Karena begitu besar kasih Allah, yang seperti apa tadi? Seperti agape. Akan dunia ini, subjeknya Allah, kata kerjanya adalah kasih, objek sasarannya adalah dunia. Kenapa harus dunia? Kejadian 6 ayat 56 mengatakan bahwa dunia ini sudah mencuat kejahatannya. Nanti bisa baca di rumah. Lalu Tuhan katakan dia menyesal membuat manusia. Berarti kejahatan manusia itu udah luar biasa. Lalu bagaimana dia bisa menyelamatkan? Dia harus turun ke dunia ini. Pakai bahasa kosmos. Dunia. Dia turun kepada dunia. Untuk saudara dan saya. Objek kasih itu harus ada. Kalau saudara katakan mengasihi sesama dan mengasihi kekasihmu. Hai yang wanita dan pria, aku mengasihimu. Yang wanita katakan, tunjukkan kasihmu. Kan harus kayak gitu. Kalau tidak menunjukkan kasih, hanya sebuah konsep kasih. Tidak berimbang. Lalu hanya memunculkan tindakan aku mengasihimu, memberi kamu bunga, memberi segalanya. Tetapi konsep kasih tidak benar, berbahaya. Karena di balik itu laki-laki itu punya motif. Kalau tidak ada kasih agape. Kalau dia tidak punya motif kasih agape, ada yang baru, ada yang benih, ada yang pirang. Dia bisa berpindah. Maaf ya kalau ada yang pirang. Kasih manusia bisa berubah. Kalau konsepnya tidak benar. Itu manusia. Tapi nanti kita lihat konsep kasih. Jadi kasih Allah itu ada objek dunia ini. Sasaran itu tepat. Saudara dan saya, manusia. Hilang kemuliaan Allah. Lalu karena kehadirannya, bagi setiap orang yang percaya, kemuliaannya hilang, tudung itu diberikan lagi. Sehingga kita memperoleh hidup kekal, bukan binasa. Jelas, kasih itu inisiatif dari Allah. Kerja, kata kerjanya mengasihi. Lalu objeknya adalah dunia, manusia dan saya dan seluruh ciptaan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa artinya ini? Nah ini dia bukti Allah. Dia punya konsep, aku mengasihi dunia ini loh. Tapi bukti Allah mengasihi apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. 3 pribadi Allah. Bahkan dia sendiri, dia turun, dia katakan aku mencintaimu, aku mengasihimu dunia, aku yang akan turun ke dunia ini. Kalau manusia kan gitu, aku mengasihimu, tolong dong kau bantu dia ya, kamu yang bantu dia. Aku mengasihimu, aku tuh respect sama kamu. Tapi dia berdiam saja, kamu bisa bantu gak? Iya teman orang itu. Kadang kan kita pakai tangan orang lain. Tuhan enggak, dia punya konsep. Dia sendiri yang buktikan konsepnya. Itu Allah kita. Dia berkenosis menjadi manusia. Bahkan mati di kayu salib.
Untuk saudara dan saya. Dia tidak hanya Allah yang sekedar ngomong, jangan lakukan itu, kamu harus, aku mengasihimu, kamu harus selamat. Tetapi dia buktikan, walaupun dengan harga yang mahal, kasih itu punya harga mahal bang. Kasih itu harganya mahal banget, kalau tidak mahal Allah tidak mau turun bagi saudara. Konsep Allah, dia tahu konsep, dia punya inisiatif, dia bergerak. Konsep manusia, konsep saudara gimana? Kalau saudara mengasihi orang, apakah lewat tindakan? Oke, aku tindakan, aku mengasihimu. Kita jadian ya? Kita bicara. Inisiatif sudah, tindakan sudah. Tetapi pertanyaan tindakan ini bukan hanya sekedar tindakan. Tetapi ada harga yang mahal harus dibayar. Itu yang namanya komitmen. Cinta itu harus berdampingan dengan komitmen. Kasih itu ada komitmen. Kasih itu tanpa syarat. Kasih manusia bersyarat. Kalau enggak kurus, kalau enggak rambut panjang, kalau enggak ini. Kalau pas nikah langsing. Matanya bagus, rambutnya masih tebal. Ketika sudah 10 tahun, 20 tahun badannya sudah mulai, rambutnya sudah mulai. Kayak saya ya. Tapi kasih cinta istri saya tidak berubah loh. Artinya apa? Tindakan itu juga perlu komitmen. Komitmen itu diuji oleh waktu. Banyak anak muda tuh tidak mau pakai komitmen. Kita teman-teman saja ya, tapi laki-laki ini baik sama wanitanya. Baik gitu. Ini ceritakan siapa ya? Lalu wanitanya itu mengharap untuk, tahu sendiri ya, ditunggu setahun, ditunggu 2 tahun, 3 tahun, kok enggak terucap-ucap. 4 tahun, gengsi kalau wanita mengucap duluan. Gitu ya wanita. 5 tahun, 6 tahun enggak terucap-ucap. Tapi baiknya minta ampun, duduknya dekatan, sudah gandengan, tidak tahu kalau tempat tersembunyi, sudah apa. Orang manusia itu punya konsep kasih, tetapi tidak mau ada ikatan, komitmen. Ada yang pacarannya sekali saja? Masih tidak ada. Ini zamannya tidak ada sekarang, zamannya itu ganti-ganti. Kalau saya sih pacaran yang benar-benar sekali. Satu iman. Saya sulit mengungkapkan kasih, konsep itu sulit. Tetapi kalau sudah berucap, harus komitmen. Apapun yang terjadi, maut memisahkan. Kalau zaman sekarang enggak usahlah pakai komitmen-komitmen. Kita dekatan ya, teman dekat. Tapi mesra, itu berbahaya. Dalam konsep kasih Allah, enggak ada seperti itu. Dia punya konsep, dia lakukan, tetapi juga dia punya komitmen untuk menjaga bahkan sampai akhir hidup. Itu kasih Allah. Makanya komitmen itu harga mahal. Banyak perceraian kan? Nih yang mau nikah nih siapa? 1, radar saya 2. Ada radar saya di sini. 3 yang udah mau. Pak dokter angkat tangan Pak dokter. Sudah nikah Pak dokter. Komitmen itu perlu. Kita mengasihi dibarengi dengan komitmen. Allah berkomitmen dan Allah membuktikan kasihnya. Kenapa ya Allah harus turun ke bumi ini? Jürgen Moltmann, seorang teolog Jerman, dia katakan seperti ini. Dia Allah yang besar tapi membatasi dirinya. Dia Allah yang besar tetapi kalau ada, dia katakan seperti ini. Kalau ada Allah yang besar, maha kuasa, tetapi tidak memperdulikan umatnya, hanya duduk-duduk di surga saja, tidak memperdulikan umatnya. Itu hanya Allah yang bisa diibadahi saja. Tetapi aku bangga, Jürgen Moltmann katakan, aku punya Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang besar, yang maha kuasa, yang maha dahsyat, di dalam kemahakuasaan dan kemahadahsyatannya. Rela membatasi diri, mengosongkan diri, dia setara dengan Allah, dia tinggalkan surga turun ke bumi ini. Dia peduli dengan manusia.
Adakah Allah seperti itu? Allah yang besar membatasi diri lalu turun menjadi manusia karena kepedulian manusia yang sudah berdosa. Dia turun, dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya manusia yang seharusnya binasa, dia beroleh hidup yang kekal. Itulah Allah katanya nih, yang patut dikasihi, yang patut diibadahi, yang patut disembah, yang patut dia muliakan. Dialah kita, Yesus Kristus yang kita sembah hari ini. Dia besar, tapi rela membatasi dirinya. Dia rela merendahkan dirinya. Dia punya power, justru powernya ketika dia mau membatasi diri, merendahkan diri. Hanya untuk sebuah kasih bagi saudara dan saya. Orang besar, tetapi karena kasihnya besar, rela membatasi kemampuannya. Supaya apa? Supaya orang yang tidak punya kemampuan di dalam dosa bisa diselamatkan. Itu Allah kita yang kita sembah. Sasaran kasih ada. Ya, sasaran kasih ada. Kemudian mengaruniakan anak yang tunggal, bukti dari kasih Allah. Lalu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu kasih? Sudah. Sasarannya siapa? Sudah. Bukti kasih itu perlu dibuktikan, oke. Tujuan kasih itu apa sih? Tujuan Allah turun. Hanya untuk hidup yang kekal. Kalau orang sudah tahu tujuan, ada harga yang mahal dibayar, dia harus rela menderita seperti Yesus, dia harus rela disalib, no problema. Karena sebuah tujuan, vision di depan, itu menentukan. Saudara kalau dapat konsep, kalau sudah dapat visi, saudara pasti akan membuat planning. Lalu saudara membuat strategi untuk bisa mencapai. Orang yang sudah punya tujuan, mau diajak ke kiri, diajak ke kanan seperti GPS, marah dia. Saya harus lurus ke depan, belok kiri, enggak mau, harus lurus ke depan. Gitu kan GPS? Pak belok kiri, kalau dia udah lurus. Belok kiri Pak, oh iya belok kiri. Orang kalau sudah menempatkan tujuan, dia pasti apapun yang dia lakukan, pasti mengarah kepada visi. Allah tahu tujuannya meroleh hidup kekal bagi manusia. Bahkan rela mati pun dia mau. Karena sebuah. Jadi tujuan Allah hadir untuk hidup kekal. Zoe aionion. Bahasa Yunaninya katakan seperti. Apa itu? Hidup yang sudah diperbaharui. Yang sudah dilahirkan baru oleh karya Roh Kudus. Lalu pisteon, percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Itu syarat. Respon dari kasih Allah itu perlu percaya. Segala hal yang baik di surga dia turunkan bagi saudara. Tetapi perlu iman, faith, anugerah Allah yang menyambut grace kasih Allah itu. Dia baik, dia berikan surga, dia berikan Yesus bagi dunia. Tetapi perlu ada sambutan iman percaya. Barang siapa yang percaya, ketika kasih karunia ketemu dengan namanya percaya, lahirlah kehidupan yang kekal. Amin. Keselamatan itu bagi saudara dan saya, asal kita percaya. Percaya bukan momentum, bukan sekali. Pisteon itu percaya hari ini, percaya besok, percaya lusa, percaya sampai akhir hidup. Bergerak. Percayanya terus bergerak. Hidup kekal, bicara surga nanti pasti. Tetapi hidup kekal sesungguhnya bisa dinikmati di bumi ketika saudara percaya kepada Tuhan. Apa itu hidup kekal? Adalah sebuah pengenalan. Satu ayat terakhir, Yohanes 17 ayat 3. Apa itu hidup kekal? Yohanes 17 ayat 3. Ayat yang terakhir, pemain musik boleh bersiap-siap. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Apa itu hidup kekal? Apa itu Zoe Aionion?
Inilah, ini Alkitab menerangi Alkitab, sama-sama penulis. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Jadi hidup kekal itu apa? Surga. Surga berbicara tentang tempat. Itu nanti menjadi bagian kita. Tetapi kehidupan kekal itu bisa kita nikmati di bumi ini. Ketika apa? Ketika kita mengenal Engkau satu-satunya Allah. Pakai kata gindosko, mengenal, akrab, intim, relationship seperti suami dan istri. Itulah hubungan pengenalan. Ternyata hidup kekal bisa kita rasakan. Ketika apa? Kita mengenal Tuhan, kita dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus, lalu kita percaya pistion kepada Tuhan. Sebenarnya saudara sudah merasakan hidup kekal. Jadi hidup kekal jangan nunggu nanti di surga. Itu sudah kepastian bagi hidup kita. Tetapi hidup kekal itu bisa hadir di bumi ini ketika engkau percaya dan mengenal Yesus. Katakan amin. Jadi hidup kekal itu bukan nanti, bisa dirasakan. Jadi orang yang bisa hidup kekal itu bisa dilihat, bisa dirasakan di bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara, kalau membawa orang naik ke atas itu sulit. Kalau Bang Brian, saya gendong naik ke atas atau saya tarik naik ke atas. Berat ya? Tetapi kalau Bang Brian ada di atas, saya tarik ke bawah, jauh lebih gampang. Maksudnya apa? Kalau saudara membawa orang untuk masuk ke surga, hidup yang kekal, sulit saudara, agak berat. Tetapi kalau saudara hadirkan surganya kepada orang itu, saya rasa jauh lebih gampang. Kalau saudara membawa orang, ayo motivasi orang itu untuk percaya kepada Tuhan, naik ke surga. Susah. Tetapi lewat hidup saudara, lewat kasih saudara yang digerakkan oleh kasih agape, lalu terwujud lewat kasih pilihan. Membantu sesama, menghargai sesama, menerima orang itu apa adanya, menjamu orang itu memberi yang terbaik, lalu beramal kasih kepada setiap orang. Sebenarnya orang itu sudah merasa surga dan hidup kekal yang saudara hadirkan. Hari ini saudara ada duta-duta kerajaan Allah. Kalau dulu repot bangun bait Allah zaman dulu. Kalau sekarang bait Allah itu adalah saudara. Pergilah, jadikanlah semua muridku. Baptislah dia, ajarlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menjadi jembatan. Mari kita mengarahkan supaya banyak orang bisa dipermudah masuk kerajaan Allah. Lewat apa? Hadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Hadirkan kerajaan Allah dalam keluargamu. Hadirkan kerajaan Allah dalam pendidikanmu. Dalam aktivitasmu, hadirkan dia. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Kerajaan Allah itu ada di hatimu. Ketika ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kepercayaan. Amin. Hari-hari ini dunia kehilangan kasih. Hari-hari ini dunia kehilangan kasih. Dunia juga sedang mencari kasih hari ini. Di mana mereka mencari kasih yang sesungguhnya? Hari ini kasih itu ada di dalam Kristus. Kalau saudara sudah menerima Yesus, percaya, saudara adalah duta-duta kerajaan Allah, brand ambassador, perwakilan Allah di bumi. Ketika orang melihat saudara, dia melihat Allah. Ketika orang melihat saudara, dia melihat Kristus. Karena apa? Karena tujuan kita serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Imago Dei, serupa dengan Allah. Imago Christos, serupa dengan Kristus. Jangan sampai orang melihat saudara, bukan kerajaan Allah yang dilihat, kerajaan yang lain. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi biarlah orang melihat kita, ada wajah Allah. Serupa segambar itu bukan berarti mirip. Bukan berarti apa yang Yesus lakukan kita lakukan. Serupa segambar, kita adalah perwakilan gambarnya. Kalau saudara lihat foto siapapun yang ada di tempat ini, itu kan mewakili gambar aslinya.
Kalau saudara lihat foto 3x4, 4x6, 6x12, lapangan bola itu. Kalau saudara lihat foto siapa, saudara langsung terpikir mewakili gambar orang aslinya. Sama juga, kalau orang mau melihat Allah, wakili gambar Allah lewat tindakan, perbuatan, dan konsep kasih saudara. Hari ini tebarkan kasih agape itu. Hari ini berikan kasih itu yang terbaik kepada siapapun. Dunia sedang membutuhkan dengan kondisi hari-hari. Doa saya, doa kita semua, biarlah kita yang ada di tempat ini bisa memancarkan kasih Kristus, kasih agape itu terwujud dan dapat dirasakan oleh dunia. Sama-sama kita bangkit berdiri. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Mari angkat kedua tangan ke atas, sama-sama katakan amin. Generation and your family, your children and the children, that may His favor be upon you and 1,000 generation and your family and your children. May His favor be upon you. May His favor be upon you and 1,000 generation and your family and your children. May His favor be upon you. May His favor be upon you and 1,000 generation and your family and your children. May His presence, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. Into morning, into evening, into morning, into evening, into calling and the calling, into weeping and rejoicing. Mari angkat kedua tanganmu, amin. A 1,000 generation and your family and your children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. In the morning, in the morning, in the evening, in the coming and the glory and your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for you, He's for you.
Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Glory haleluya, terpujilah nama. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan yang sudah memimpin kami seberapa yang hadir malam hari ini kami dalam rangka ibadah Natal Pemuda GPDI Gajah Mada 45 ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu ibadah ini dari awal pertengahan hingga tamatnya. Atas hamba-hamba-Mu bahkan atas semua yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Tuhan Engkau sudah memimpin Tuhan. Bahkan kami semua sudah dipimpin, sudah diberkati lewat pujian penyembahan bahkan lewat firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengajar, membimbing, mendidik, mengingatkan kami agar kami umat-umat-Mu senantiasa memiliki kasih seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Yoyon yang Tuhan sudah pakai untuk saluran firman-Mu, pakai terus lebih heran dalam mengiring melayani Engkau Tuhan. Tuhan kami yakin percaya Engkau sudah berkati semua kami yang hadir malam hari ini. Dengan berkat rohani yang melimpah, maka berkat yang lain pasti Tuhan akan tambahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya ya Tuhan. Terlebih juga kami berdoa buat ibadah besok pagi. Kiranya Tuhan juga memimpin dan memberkati ibadah kami besok pagi. Gerakkan ketuk hati setiap umat-Mu untuk rindu beribadah kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana malam hari ini Tuhan, kami serahkan juga seluruh umat-Mu sebentar akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah Tuhan menghintar sampai tujuan, tidak kurang suatu apa. Karena Allah yang kami sembah Allah yang setia, menyertai setiap umat-umatnya. Sebab itu saudaraku yang kekasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberkati, menyertai kita semua. Allah yang kita sembah, Allah yang senantiasa menyinarkan wajahnya kepada kita dan berkati kita dengan kasih karunia-Nya. Allah yang kita sembah, yang senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita dan berkati kita dengan damai sejahtera sukacita yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita semua boleh pulang dengan penuh sukacita disertai oleh anugerah Allah Bapa, kasih karunia Putranya yang tunggal serta persekutuan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita sekalian saat ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Perayaan Natal Youth GPD Gama 45 sudah selesai. Kami segenap keluarga besar Youth GPD Gama 45 tidak terkecuali mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru untuk kita semua. Biarlah terang Yesus, kasih setia Tuhan, cinta kasih dari Allah Bapa selalu menyertai kita 1 tahun ke depan. Biarlah kita boleh bertemu lagi di Natal-Natal tahun selanjutnya. Amin. Amin. Kita infokan juga bagi teman-teman yang mungkin belum bergereja tetap. Bagi teman-teman yang belum bergereja tetap boleh tetap tinggal. Karena mungkin kita akan sapa sedikit, mungkin kita akan data apabila teman-teman boleh bergabung dengan kita akan adakan ibadah untuk selanjutnya, boleh mengajak teman-teman semua. Itu saja, sekali lagi selamat hari Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Woo. Come on. Sampai jumpa di tahun depan teman-teman. See you. Ho 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 ho. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, bye, Feliz Navidad, see you guys, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Because I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I
Navidad. ¡Hurra! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Because one, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you we want a Christmas. We wanna wish you a Merry from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.